Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, salam Paskah, Shalom. Paskah itu adalah peristiwa kemenangan. Yesus bangkit dari kematian. Dan kebangkitan itu sekaligus menginspirasi, memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya. Kenapa setiap orang percaya itu beribadah pada hari Minggu, bukan pada hari Sabat? Itu adalah respon iman. Karena pada hari Minggu, hari pertama Minggu itu adalah hari kemenangan itu. Jadi setiap kita yang beribadah pada hari Minggu, berarti kita adalah orang yang berada dalam suasana kebangkitan Paskah. Diberkatilah saudara-saudara yang beribadah pada hari Minggu ini. Karena itu artinya kita semua ada dalam suasana berkat kemenangan Paskah. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tindakan Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus itu sebenarnya itu adalah tindakan yang penuh risiko. Kenapa? Karena kubur yang didatangi Maria itu bukanlah kubur normal pada biasanya. Karena kubur yang akan didatangi itu adalah kuburan yang bermasalah, saudara. Karena pada hari Jumat sebelumnya, cara matinya bukan cara mati yang biasa, tapi penuh dengan konflik. Karena itu kubur itu atau kubur Yesus itu telah disegel oleh pemerintah Romawi. Jadi bayangkan saja bila ada orang yang berani mendekat saja, apalagi mengotak-atik kubur itu berarti akan bermasalah dengan hukum. Bukan hanya cuma itu, saudara. Karena kubur yang didatangi oleh Maria itu bukanlah seperti yang kita bayangkan. Akan pergi ke pemakaman Kristen pada umumnya lewat jalan tol, lampu listrik yang begitu menyala, enak di jalan, kan begitu. Dan Alkitab juga tidak menyebutkan dengan apa, kendaraan apa Maria Magdalena akan pergi ke sana. Dan kita tahu artinya. Maria jelas bergegas-gegas berlari dengan jalan yang sulit di kegelapan malam karena belum siang. Itu artinya banyak bahaya mengancam di jalan, entah perampok, mungkin binatang buas atau orang jahat. Dan begitu mendekat, karena prajurit Romawi dengan siap siaga akan berjaga-jaga. Karena itu dapat kita maklumi bila Maria Magdalena itu pergi ke kubur Yesus itu dikatakan demikian dalam nas. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Kenapa pagi-pagi benar hari masih gelap belum siang? Maria Magdalena mengambil kesempatan yang sempit. Tapi bukan kesempatan dalam kesempitan. Bukan itu. Tapi mengambil waktu yang sangat berharga. Mumpung sebelum prajurit berjaga di sekitar kubur itu, di kubur yang disegel itu, dapat kita pahami apa artinya Maria datang ke sana. Dan kedatangan Maria Magdalena ke sana sebenarnya sederhana saja, saudara. Tidak ada yang luar biasa. Sebenarnya tidak datang, tidak melakukan apa-apa pun, tidak dipersalahkan Maria. Tapi tidak. Dia datang karena cinta. Dia datang karena kasih yang besar. Karena itu setiap orang yang memiliki kasih yang besar yang diisi oleh Tuhan, maka orang itulah yang bisa melakukan kasih yang besar itu apapun situasi, apapun resikonya, ia mau melakukannya. Jadi Maria datang ke kubur Yesus itu tentu saja dengan hati, bukan dengan keterpaksaan. Karena dengan hati, maka ia mampu melakukannya. Ataupun kendala, ataupun risiko yang akan dihadapi, ia tidak peduli. Dan begitu datang ke kubur Yesus pun ada persoalan besar. Paling-paling dia akan berdiri di depan pintu. Mungkin tidak akan bisa masuk. Kenapa? Karena ada batu besar penghalang di depan kubur itu. Karena tutup kubur orang Yahudi rata-rata. Ya, bukan digali dalam tanah tapi masuk ke sebuah semacam gua lalu ditutup.
dengan batu besar. Ini seorang perempuan, seorang Maria Magdalena. Betapa kendala, betapa konsekuensi, betapa risiko yang dihadapi. Tapi dia datang karena kasih yang besar. Lalu kemana para murid? Saudara, jangan cepat-cepat menyalahkan para murid bila kita tidak tahu persoalan yang sebenarnya. Para murid memang tidak ada, karena situasi masih dalam suasana yang panas sejak hari Jumat itu. Karena itu dapat kita pahami bila para murid tidak ingin menampakkan diri di halayak ramai. Karena ini kan murid Yesus. Jelas orang yang juga mungkin akan dicari oleh para pemerintah, dan mereka akan juga disingkirkan. Mungkin juga akan terancam bunuh, sebagaimana guru mereka bernama Yesus itu. Jadi wajar bila mereka artinya diam-diam dan menyembunyikan diri. Jangan cepat menyalahkan mereka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Masih pertanyaan yang sama. Kenapa Maria Magdalena mau melakukan hal yang demikian? Hanya datang ke kubur Yesus dengan tindakan sederhana yang mungkin bagi rata-rata manusia tidak terlalu penting, tidak terlalu berarti. Hanya sekedar meminyaki mayat Yesus, hanya sekedar menabur rempah-rempah. Karena orang Yahudi biasanya begitu. Mayat Yesus ini. Dan itu dilakukan pada malam buta. Dilakukan dengan kelemahan, tanpa ada bantuan atau tanpa ada pendukung yang lain untuk memudahkannya. Bahkan sedang berhadapan dengan risiko besar. Yang pertama, karena dia telah diisi oleh kasih, oleh kebenaran, oleh pengampunan kasih Tuhan. Bila kita membaca dalam Alkitab sebelumnya, ada berapa kali nama Maria Magdalena itu muncul. Siapa dia yang berdialog dengan Yesus, dan rumah mana yang sering didatangi oleh Yesus, artinya dalam kunjungan. Disebut juga nama Maria. Siapa orang yang duduk mendengar pengajaran Yesus, dan siapa orang yang Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem singgah di Betania, salah satu nama juga disebutkan nama Maria. Dan siapa orang yang ketika mau dirajam dengan batu oleh para ahli Taurat dan orang Farisi, ketika dianggap ini adalah seorang yang berdosa, orang yang telah melacurkan diri. Menurut hukum Yahudi, orang ini tentu akan dibunuh, dirajam dengan batu sampai mati. Namun Yesus menyelamatkannya. Entah Maria ini nama yang sama ataupun berbeda, tapi yang pasti dia adalah seorang perempuan. Dan bertepatan yang datang ke kubur Yesus itu bernama Maria Magdalena. Jadi orang yang mendapat kasih, mendapat pengajaran, yang mendapat pengampunan, yang diisi oleh firman Tuhan, maka mereka adalah orang-orang yang selalu menyatakan kasih yang besar pula kepada Tuhan. Jadi kenapa Maria Magdalena itu datang di kubur Yesus? Karena memang sebelumnya ia telah diisi oleh kebenaran firman Tuhan ketika ia diajar tentang kebenaran Allah oleh Yesus. Ia telah mendapat pengalaman spiritual yang baik. Maka itu akan menghantarkan untuk berpikir dan melakukan apa yang terbaik pula kepada Tuhan. Apapun kata orang. Mungkin kata orang bahwa apa yang dilakukan Maria itu percuma. Itu tidak terlalu penting, itu berbahaya. Tapi orang yang telah memiliki kasih yang besar, apapun resikonya, apapun kata orang, dia tetap melakukannya.
Itu hal yang pertama. Hal yang kedua ialah bahwa orang yang selalu dekat dengan Tuhan, maka biasanya adalah orang yang selalu menyaksikan kasih Tuhan. Orang yang menjauhkan diri dari kasih Tuhan, mana mungkin dia akan dapat menyaksikan kasih Tuhan, karena dia tidak punya pengalaman rohani. Tapi orang yang selalu dekat dengan Tuhan, maka apa-apa saja yang berkaitan dengan kebenaran Tuhan, ia akan menyaksikannya. Perhatikan Maria Magdalena. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Jadi orang yang memiliki spiritual yang baik, pengalaman rohani yang baik dengan Tuhan, biasanya juga hal yang kedua ialah orang yang selalu kreatif. Dia kreatif untuk mendatangkan Petrus. Dia menginformasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan. Ataupun dia hanya manusia lemah yang hanya mengatakan sesuai pengalaman hidup manusia yang lemah. Tuhan diambil orang. Dia tidak berpikir lain yang lebih iman, yang lebih luar biasa. Cukup dia hanya menyaksikan dalam keterbatasannya Tuhan diambil orang. Tapi paling tidak informasi yang disampaikannya kepada murid yang lain, itu juga akan berpengaruh selanjutnya untuk hal-hal yang baik, yang berkaitan dengan iman, yang berkaitan dengan pembelajaran, yang berkaitan dengan berkat. Nah, saudara-saudara sekaligus kita melihat beberapa berkat dari berkat Paskah bagi orang yang dekat dengan Tuhan, bagi orang yang menyatakan kasih yang besar kepada Tuhan. Maka lihat pula pada ayat yang berikutnya, pada ayat yang ke-9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Ayat 10. Selama ini mereka belum mengerti kitab suci. Berkat Paskah membuat orang mengerti kitab suci. Jadi orang yang tidak mendapat berkat Paskah, masa ia akan mengerti akan kitab suci? Paling-paling kitab suci palsu. Tapi kitab suci yang benar tidak akan pernah dimengertinya. Tapi saudara dan saya telah mengerti kitab suci yang benar karena berkat Paskah. Selama ini para murid bersama dengan Yesus, mendengarkan pengajaran Yesus, menyaksikan kuasa dan mujizat Yesus, tapi belum mengerti. Apalagi ketika Yesus menderita dan mati di kayu salib, mereka tidak mengerti. Yang mereka pikirkan hanya sebagaimana manusia, dia mati. Hanya sebatas itu. Namun setelah mereka mengerti kitab suci bahwa Yesus harus bangkit, maka itu akan berpengaruh pada kehidupan iman mereka yang selanjutnya. Lalu berkat Paskah yang selanjutnya pada perikop yang kedua. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya kedua malaikat berpakaian putih. Seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Apa yang bisa kita tangkap dari kalimat nas ini? Nah ini saudara. Jadi orang yang pertama hadir dalam peristiwa Paskah adalah juga orang pertama yang mendapatkan berkat Tuhan daripada Paskah. Amin. Amin. Bila kita adalah orang yang terakhir, para murid sekalipun bukan dapat berkat yang pertama, tapi berkat yang terakhir. Tapi Maria Magdalena adalah orang pertama yang datang ke kubur Yesus, orang pertama yang datang mendekat kepada berkat Paskah dari Yesus, adalah orang pertama yang mendapat berkat Paskah itu. Itu berkat yang kedua. Dan berkat selanjutnya, ini saudara dari berkat Paskah. Paskah ini bukan sesuatu yang begitu saja, tapi dia pasti memberkati setiap kita yang percaya pada kebangkitan itu. Dan berkat Paskah yang ketiga ialah bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Segalanya mungkin di dalam Allah. Kubur yang kosong
Yesus bangkit, itu sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia. Bagi Maria juga mewakili kita sebagai manusia, juga tidak mungkin. Dia hanya mengatakan bahwa Yesus diambil orang, dia dipindahkan orang. Tapi berkat Paskah memperlihatkan kepadanya, dan dia berbicara langsung kepada dia yang telah bangkit itu. Maria, Maria. Membuka mata hatinya, menjelaskan, mengarahkan imannya semakin baik, bahwa siapa sebenarnya yang ada di hadapanmu ini. Dan ini akan mempengaruhi hidupmu selanjutnya, imanmu selanjutnya, bahkan hingga engkau mati, bahkan selamat engkau tahu. Dan itu akan mempertegas iman dan pengkaramanmu tentang apa yang engkau saksikan ini. Biarlah berkat Tuhan ini menjadi berkat milik kita, bukan hanya berkat Paskah bagi Maria Magdalena, bagi para murid, bagi orang-orang pertama pada Paskah yang pertama, tapi juga menjadi berkat bagi kita. Bahwa bagi kita sebagai manusia bisa jadi tidak mungkin, tapi berkat Paskah mengatakan tidak ada yang tidak mungkin di dalam Tuhan. Sebagai manusia mungkin kita merasa, apa mungkin aku ini dapat bila nanti tes CPNS? Bagaimana mungkin aku ini akan sembuh? Orang tua aku akan sembuh sakit. Bagaimana keadaan ekonomi kami yang sedang terpuruk ini? Apa mungkinkah bisa dipulihkan? Mungkinkah aku akan mendapat jodoh yang terbaik? Selama ini belum ada yang mendekat. Atau gereja kita sedang semrawut, tidak ada banyak uang. Mungkinkah ia menjadi gereja yang melimpah? Mungkinkah aku akan bersaksi menyaksikan kasih kemuliaan Tuhan? Siapa yang akan mendengarkan perkataanku? Aku tidak pandai bicara. Dan banyak lagi hal-hal yang menurut kita tidak mungkin dan tidak mungkin. Tapi berkat Paskah saat ini mengatakan kepada kita, percayalah. Bila engkau percaya, engkau juga menyaksikan sebagai Maria, menyaksikan bahwa di hadapanmu, di hadapannya ternyata adalah sangat mungkin. Jalanilah hidup ini, tatapilah masa depan, dan berpeganglah pada berkat Paskah, bahwa di dalam Tuhan sangat mungkin bagimu. Tuhan menyertai dan memberkati aku. Perbuatan besar yang telah dilakukan oleh Maria memang tidak pernah mengarahkannya kepada kerugian, tapi selalu berkat yang melimpah. Sederhana memang apa yang dilakukan, karena dia memang orang kecil, hanya sekedar membawa minyak dan hanya sekedar membawa rempah-rempah, mungkin tidak sampai berapa puluh juta harganya. Tapi demikianlah yang dapat dilakukannya sebagai orang kecil. Tapi lihat berkat Tuhan yang melimpah. Dia adalah saksi pertama dari kebangkitan Yesus. Kita percaya bahwa dia diberkati oleh Tuhan, dan saat ini dia berada dalam kemuliaan Tuhan. Biarlah saya dan saudara juga rindu hingga akhirnya hidup ini. Tujuan tertinggi kita bersama-sama ada dalam kemuliaan Tuhan. Jangan takut untuk berbuat, untuk melakukan bila itu untuk Tuhan, saudara. Karena saudara tidak pernah akan rugi. Tapi melakukan yang besar-besar untuk dunia, untuk kemilaunya dunia ini dan tujuan setan, tidak pernah akan menguntungkan saudara. Apakah soal judi, apakah soal narkoba, apakah pencurian, apakah penipuan, tidak akan pernah membawa menguntungkan. Tetapi sesuatu pengorbanan yang dilakukan untuk Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi dia selalu akan melimpah dengan berkat yang luar biasa. Saudara-saudara perlu juga disinggung di sini, karena dunia selalu mempertanyakan, karena kuasa setan dan antek-anteknya tidak pernah berhenti untuk mengatakan bahwa Yesus itu bukan bangkit, dia itu ditukarkan dengan yang lain, atau Yesus itu hanya dipindahkan. Dan selanjutnya perlu kita buktikan. Tidak usah lewat yang lain, cukup dengan nas yang kita renungkan ini saja. Mari kita perhatikan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur, ayat 3. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ayat 5. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Ayat 6. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia,
dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan itu terletak di tanah. Ayat 7. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak jauh di samping tempat yang lain dan sudah tergulung. Kalimatnya sederhana. Apa hubungannya kebangkitan Yesus dengan kain kafan dan kain peluh? Seandainya Yesus itu dicuri oleh para prajurit, seandainya saja, lah masa kain kafannya dilepas? Ini kan mayat, dan bukan hanya berapa jam dikubur. Ini sejak hari Jumat, hari Sabtu, dekat hari Minggu lagi. Artinya berapa jam? Artinya sudah mulai agak tidak normal keadaannya. Kok masa mau melepaskan kain kafannya? Lebih baik kita curi dengan kain kafannya, dengan kain peluhnya, kan begitu. Secara logika. Itu satu. Kalau dia dipindahkan, kenapa tidak sekalian dengan kain kafan? Kalau saya disuruh memindahkan, ibaratkan saya pencuri, ngapain saya repot-repot harus lepas apa dikubur? Bawa aja cepat-cepat. Karena ini saya tidak punya kepentingan dengan itu. Itu satu. Yang kedua, perhatikan keberadaan kain kafan dan kain peluh itu. Kalau artinya dia tidak bangkit, mungkin kain kafannya itu artinya kalau dia itu dilepaskan orang, ya sana kemari, semrawut, karena orang takut-takut. Tapi ini teratur, sudah teratur. Kalau bukan orang yang dikafani itu sendiri akan membuatnya jadi teratur. Kita lihat sekali lagi. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu. Jadi kalau kain kafan itu, kain peluh itu kok agak jauh dari kain kafan, berarti ada gerakan, saudara, ya kan? Ada sesuatu. Kalau ini mayat, orang lain yang melepas, ini lepas, ya lepas saja di situ, tak mikir mungkin kesan. Ini kayaknya ada gerakan, ada tanda-tanda kehidupan. Kain kafannya terletak di tempat yang berlainan dengan kain peluh. Padahal ini sangat rentetannya satu, kain kafan di sini, kain peluhnya di sini, ya kan? Masa kok agak beda? Kayaknya dia bergerak. Lepaskan ini dulu, mungkin lepas ini, entah bagaimana. Dan teratur, sudah tergulung. Siapa yang menggulungnya? Kalau pencuri masa repot-repot menggulung kain-kain kafan, ngapain diurus? Tapi ini digulung rapi. Tidak perlu banyak-banyak bukti, ataupun banyak-banyak kalau itu palsu. Kalau hanya satu atau dua saja bukti, kalau itu benar. Kalau itu secara logika ataupun secara nalar itu masuk akal, sebenarnya bisa diterima. Karena tidak cukup untuk kita menjelaskan bukti-bukti yang lain. Kita hanya membuktikan melewati keberadaan nas ini. Dan juga yang berdialog, yang berbicara dengan dia yang bangkit itu. Bahkan Maria Magdalena sendiri adalah saksi. Kalau Maria Magdalena berbohong bahwa dia pura-pura berbicara dengan Yesus yang bangkit, apa untungnya bagi Maria? Jelas dia akan dipanggil, dia akan diproses di pengadilan. Dia akan dipukul, dia akan apa? Ngapain, untuk apa dia menyusahkan diri? Bahwa dia telah menyaksikan Yesus yang bangkit dan berbicara dengan dia. Kalau tidak, karena ada sesuatu yang luar biasa baginya. Dan itu dicatat dalam Alkitab. Dan yang menyaksikan tentang kebangkitan Yesus itu bukan hanya Injil Yohanes, tapi disaksikan oleh 4 kitab Injil, saudara. Dari sudut pandang, walaupun sudut pandang yang berbeda, tapi semuanya menyorot peristiwa yang sama. Dalam pengadilan bila saja ada 2 saksi, itu dinyatakan sah. Apalagi ini ada 4 saksi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mereka adalah orang-orang yang sejaman dengan Yesus. Bukan orang yang 4 abad kemudian lalu menulis tentang kebangkitan Yesus. Ini kan beda. Anda berbicara tentang peristiwa di Kasongan, mungkin jembatan Kasongan roboh, tapi 1 tahun kemudian tidak pernah datang ke Kasongan. Berbeda dengan orang yang memang datang ke Kasongan, yang melihat dengan mata kepala sendiri,
jelas lebih bisa diterima daripada 1 tahun lagi ada berita, tapi orang yang tidak pernah menyaksikan sendiri, orang yang mungkin di Jakarta, berarti hanya dengar-dengaran. Lalu saya buat lagi cerita tentang jembatan di Kesungan roboh, misalkan, ya kan? Mana yang lebih masuk akal? Apakah orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus, yang notabene siang dan malam selalu bersama dengan Yesus, termasuk Maria Magdalena, atau ada kitab lain yang 4 abad kemudian ditulis berbicara tentang hal yang sama, tentang Yesus yang tidak bangkit? Silakan saudara, bila punya hikmat, silakan pertimbangkan sendiri apa pendapatmu tentang Yesus. Apakah dia bangkit? Apakah dia curi? Apakah dia ditukarkan dengan yang lain? Silahkan. Biarlah kita bersandar kepada saksi yang sejaman dengan Yesus ini, mungkin lebih mendekati daripada yang 4 abad kemudian ada kitab yang menulis. Salah satu juga kitab Barnabas. Silahkan. Tapi saya percaya, bila engkau adalah seperti Maria yang dekat dengan Tuhan, maka kuasa berkat Tuhan itu juga mendekat padamu dan akan memberikan penjelasan yang benar tentang berkat-berkat yang engkau terima. Saudara-saudara, jalanilah hidup ini. Peristiwa Paskah, peristiwa-peristiwa apa saja yang berkaitan dengan Jumat Agung itu terus berlangsung di sepanjang zaman sampai kiamat. Dan kita juga selalu ada dalam peristiwa tentang kubur yang kosong itu. Namun dikelilingi oleh persoalan dengan setan dan antek-anteknya, selalu dengan cara lain untuk mengatakan bahwa Yesus itu tidak bangkit. Engkau percuma percaya padanya. Masa kalau Tuhan dia mati, kalau dia benar Tuhan, siapa bidannya dan lain-lain sebagainya. Silahkan. Yang penting melewati peristiwa Paskah ini, teguhkanlah iman percaya kita dan hiduplah kita dan saksikanlah akan kasih Tuhan. Karena kuasa Tuhan itu menjadikan kita menjalani hidup ini. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil dalam hidup. Dan kita akan diarahkan kepada kebenaran dan jalan Tuhan. Dan selalu hidup dalam kemenangan Tuhan. Selamat merayakan Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.